Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita pasti sudah mengetahui bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maka dari itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat Islam. Dan tak lupa juga, sebagai seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan atau mengamalkan rukun-rukun Islam dan mengimani apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita imani. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang ada kaitannya tentang rukun-rukun Islam pada hadis ke-8 dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Utsaimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan yang sedemikian, mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan haknya Islam, dan perhitungan mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada lafaz umirtu an uqatilan nas, yaitu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang kafir dengan jihad fi sabilillah. Kemudian pada lafaz hatta yashhadu an la ilaha illallah, yaitu sampai mereka bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan mereka bersyahadat dengan lisan-lisan mereka dan hati-hati mereka, karena syahadat tidak cukup dengan lisan-lisan saja. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang pantas untuk disembah. Dan Nabi Muhammad juga adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut pada lafaz hatta yuqimus shalah, yaitu sampai mereka mendirikan salat. Salat di sini adalah as-salawatul khamsu, yaitu salat-salat 5 waktu, bukan salat-salat sunnah. Dan apabila mereka meninggalkan salat-salat sunnah, maka mereka tidak diperangi. Dan pada lafaz wa yu'tuz zakah, yaitu sampai mereka menunaikan atau membayar zakat sesuai dengan nisab-nisab dan hak-haknya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti yang Allah dan Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka telah melakukan yang sedemikian, yaitu mereka telah bersyahadat, sholat, dan menunaikan zakat, berarti mereka telah asamu minni, mereka telah menjaga dariku, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, dima'ahum wa amwalahum, mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maka Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan untuk memerangi mereka lagi, karena mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, yaitu apabila mereka telah masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi mereka melanggar aturan-aturan Islam seperti zina, mencuri, atau yang lain sebagainya, maka diperbolehkan oleh Islam untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak ada hubungannya atau tidak ada urusannya dengan hal tersebut, karena tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasanya orang-orang kafir itu diperbolehkan oleh Islam untuk diperangi, dan hukum peperangan tidak hilang kecuali orang-orang kafir yang diperangi sudah bersyahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi jika mereka hanya bersyahadat dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah dan enggan untuk bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
maka mereka tetap diperangi. Dan yang kedua, wajibnya untuk mendirikan salat, karena dengan salatlah yang membedakan antara umat muslim dan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, wajibnya untuk membayar atau menunaikan zakat. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus benar-benar meyakini bahwa Allah lah yang pantas untuk disembah. Tidak ada sembahan yang pantas selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya adalah Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Dan apabila ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.